menarik sekali ya Bapak dan Ibu. Saya berharap dari pemaparan Ibu Lucy tadi yang sangat inspiratif dan banyak teknologi baru juga tadi ya ternyata dari drone ini yang mungkin bisa Bapak dan Ibu kembangkan dan juga manfaatkan gitu terkait dengan data drone ini. Lalu di sini saya akan melanjutkan dari sisi GIS, kira-kira kita bisa memanfaatkan atau mengembangkan data drone ya salah satunya tadi untuk kegiatan main operation ini seperti apa gitu ya. Nah sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan, namun karena pada acara kita hari ini waktunya terbatas, di sini saya izin memaparkan beberapa workflow gitu ya yang bisa kita kembangkan dengan GIS sebagai platformnya. Yang pertama di sini ada land management ya Bapak dan Ibu. Mungkin di sini sudah ada yang memaksimalkan juga terkait dengan data land management ya dari salah satu customer kami. Dan juga selain dari land management ada infrastructure planning. Nah, tadi juga mungkin sudah disinggung oleh Ibu Lucy ya di pemaparannya. Kita juga dengan GIS kita bisa integratekan tadi ya terkait dengan data drone-nya untuk planning infrastructure yang ada di area pertambangan. Lalu selanjutnya ada fleet and fuel management system. Nah, jadi di presentasinya Pak Ronald tadi ya, di awal sudah disinggung juga terkait dengan fuel management system. Nah, jadi saya akan coba bahas lebih detail lagi gitu ya. Kira-kira bisa seperti apa dengan menggunakan GIS untuk terkait dengan kegiatan operasi ini. Dan juga berikutnya ada blasting operation analysis. Nah, tadi juga mungkin sudah disinggung dari Ibu Lucy, dengan menggunakan drone kita bisa memonitoring kegiatan blasting gitu ya. Nah dengan GIS kita bisa mengenhance bagaimana blastingnya gitu ya, atau simulasinya. Kita bisa simulasikan dengan kapabilitas yang ada di GIS. Dampaknya kira-kira bisa sebesar apa gitu ya. Dan nextnya di sini ada hydrology analysis. Ini juga menjadi hal penting gitu ya, hidrologi tambang ataupun berkaitan dengan manajemen air tambang gitu ya. Akan saya bahas lebih detail di next slide. Dan juga terkait dengan health, safety, and environment management yang ada di pertambangan. Nah, yang pertama di sini saya akan coba memaparkan untuk plan management. Nah, di sini Bapak dan Ibu kalau kita lihat di sini ya, dengan rapihnya di sini persil tanah bisa kita manage sedemikian rupa dengan ArcGIS. Di sini fiturnya adalah parcel fabric. Nah, jadi dengan parcel fabric yang mungkin Bapak dan Ibu banyak menggunakan fitur digitasi biasa gitu ya biasanya ya untuk pembedaan persilahannya. Tapi dengan adanya parcel fabric ini kita bisa memanage dengan baik dan merecord dengan baik juga. Kalau kita lihat di sini recording persilahannya betul-betul tercatat gitu ya Bapak dan Ibu. Ketika misalkan nanti dari persilahannya ini ada perubahan atau pergeseran, karena kalau kita berbicara lahan ini sangat penting juga gitu ya ketika kita ingin membebaskan ataupun mengakuisisi lahan tersebut. Khususnya bagi perusahaan ketika memang harus mengeluarkan biaya berapa gitu ya. Per sekian meter beda dikit aja kan itu akan ngaruh lumayan besar gitu ya untuk yang biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah dengan adanya parcel fabric ini kita bisa mengcover secara presisi untuk luas lahannya, persil lahannya betul-betul persil kalau kita lihat ya ada kotak-kotak kecil ataupun yang sifatnya besar di sini dan juga bisa kita kontrol dari sisi kualitas datanya. Di sini makanya kita ada manajemen recordnya ya persilahannya, jadi kita bisa mengontrol dengan baik apakah dari persilahannya ini sudah tepat atau memang ada updating gitu ya. Dan juga dari enhancementnya di sini dari data persilahan bisa kita bring atau kita bawa ke dalam bentuk web aplikasi atau dashboard seperti ini. Ini salah satu contoh tampilannya tadi. Mungkin di sesi awal di exploration saya sudah menyinggung memanfaatkan field apps atau survey 123 gitu ya. Di sini juga bisa kita manfaatkan lagi untuk kegiatan land management atau land acquisition. Contohnya di sini mulai dari detail informasi ya, misalkan ada proses serah terima atau dokumen-dokumen penting dalam bentuk PDF ataupun Word gitu ya. Ini bisa kita sematkan juga dan reporting dalam dashboard ini. Jadi tim manajemen ataupun DOD bisa jauh lebih mudah nih memonitoring lahan dalam bentuk realnya ya. Tadi misalkan persilahannya secara real time melalui dashboard ini. Dan juga detail-detail informasi lainnya yang bisa kita tampilkan dan analisis. Lalu berbicara tentang lahan tentunya tidak terlepas dari infrastrukturnya gitu ya yang ada di area tambang. Nah ini peran GIS bisa seperti apa? Di sini kita bisa untuk infrastructure planning atau perencanaan yang kira-kira seperti apa. Nah juga di sini saya izin disclaimer, saya menampilkan salah satu hasil atau produk dari program professional fellowship. Tadi mungkin di awal sudah disinggung oleh Pak Ronald. Di sini ada produk dari Adaro Jasa Bara ya. Dari Pak Dirki, mungkin Pak Dirki ada di ruangan ini. Jadi saya izin menampilkan di sini untuk pada saat professional fellowship kebutuhannya adalah untuk mengetahui
kira-kira ada berapa culvert atau gorong-gorong ataupun jembatan yang harus dibangun di area miningnya di Adaro Jasa Barah. Nah, kalau kita lihat di sini dengan menggunakan ArcGIS gitu ya, sini kita bisa mengetahui untuk segmentasi jalan yang memang dia rutenya terbaik atau base route-nya seperti apa dengan cost path analysis. Di mana cost path analysis ini kita bisa mengetahui rute jalan yang memang paling efisien, paling ideal gitu ya untuk dibangun jalan, dan juga jika melewati sungai, jadi kita juga bisa memprediksi gitu ya, mengetahui di sini badan air ataupun sungainya. Di sini kita bisa mengetahui total dari jembatan dan juga culvert yang harus dibangun atau disiapkan. Nah, di sini selain dari untuk implementasi jalan, kita juga bisa, mungkin tadi di awal juga beberapa kali sempat disinggung oleh Ibu Lucy ataupun para Ronald, di sini untuk digital twins. Nah, di sini sifatnya untuk digital twins ini adalah untuk mining areanya gitu ya. Ada banyak di sini untuk berbagai macam bangunan. Contohnya ini adalah warehouse. Ini based on menggunakan simbologi bawaan ya dari ArcGIS. Tapi untuk enhancement-nya pun selain dari simbologi bawaan ini, kita bisa memanfaatkan dari data point cloud tadi ya, yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lucy. Misalkan kita ingin tampilkan untuk digital twins-nya di dalam bentuk sebuah web seperti ini, web aplikasi, itu juga bisa kita lakukan analisis lebih detail. Nah, kemudian kalau kita cek juga di sini untuk berbagai macam positioning-nya ya, baik itu dari sisi gedungnya ataupun fleet-nya, kemudian untuk reporting-nya supaya lebih interaktif dan mudah dipahami, mungkin Bapak dan Ibu juga beberapa sudah ada yang mengetahui yang namanya story map ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur story map ini untuk sebagai sarana reporting. Jadi bukan hanya dalam bentuk dokumen cetak saja, tapi supaya lebih terdigitalisasi, kita bawa dalam bentuk story map untuk dilaporkan ke BOD ataupun manajemen. Jadi di sini bisa kita lihat reportingnya. Mungkin tadi kita sudah buat dashboard gitu ya. Di sini bisa kita berikan deskripsinya supaya lebih jelas gitu ya. Pihak BOD lebih mengerti, pihak manajemen juga lebih mengerti. Dan juga di sini contohnya dari data drone tadi, misalkan kita integrate-kan ya ke dalam ArcGIS, karena di platform kita pun kita punya kapabilitas untuk menghitung volume stockpile. Jadi di sini contohnya ya, ada area yang dilingkari kuning-kuning di sini, ini adalah stockpile. Nah, di sini kita reporting stockpile-nya ya, dari hasil capturean dari drone ataupun hasilnya itu point cloud dari data LiDAR gitu ya. Di sini kita analisis volumenya, kita hitung dan kita report di dalam story map ini. Nah, ini kurang lebih contohnya di sini ya. Ada berbagai macam stockpile kita tampilkan dalam bentuk point cloud-nya atau 3D-nya. Jadi lebih terlihat situasional real time-nya seperti apa di lapangan dalam bentuk reporting seperti ini. Nah, selain dari digital twin, juga untuk yang lebih advance-nya lagi dari data drone tadi ya, ini masih menyambung dari data drone yang sudah tercapture dengan high resolution, kita juga bisa memonitoring jalan tambang dengan menggunakan GIS. Jadi di sini dengan memanfaatkan fitur GeoAI atau gabungan teknologi ya, antara GIS dan Artificial Intelligence, di sini kita bisa mengekstrak jalan tambangnya saja untuk kita analisis gitu ya, kita identifikasi objek jalannya, yang kurang lebih nanti hasilnya bisa seperti ini. Ini mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya gitu ya, apa maksudnya garis merah ini gitu ya. Nah, jadi dari fitur ekstraksi atau object detection yang sudah kita ekstrak, fitur jalannya, di sini kita analisis di dalam ArcGIS Pro untuk mengetahui segmentasi jalan mana saja yang memang perlu dilakukan perbaikan based on parameter yang sudah kita tentukan. Nah, ini contoh case-nya yang ada saya tampilkan di sini adalah based on 2 parameter, yaitu lebar jalan dan juga slope jalannya. Jadi ketika lebar jalannya ataupun slope jalannya melebihi ketentuan parameter yang sudah kita tentukan, di sini akan muncul secara otomatis garis merahnya. Nah, ini sifatnya adalah automation tools ya, yang kita develop di dalam ArcGIS Pro. Nah, kemudian tadi sudah membahas tentang infrastrukturnya, land-nya juga sudah, kemudian dari sisi fleet. Nah, tentunya setelah infra jadi, alat-alat berat akan beroperasi secara dari waktu ke waktu gitu ya, day to day-nya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan GIS untuk enhancement analisisnya dari sisi fuel ya di sini. Mungkin Bapak dan Ibu kalau kita berbicara tentang GIS, ini identiknya hanya positioning saja gitu ya, hanya pergerakan dari si fleet-nya aja yang bisa kita monitoring. Tapi kita bisa lebih dari itu. Di sini dari Esri Indonesia kita bekerja sama dengan third party ya tentunya, yang memang dia bisa record terkait dengan data-data ini semua gitu ya, untuk CO2 emission-nya, kemudian juga fuel consumption-nya bagaimana. Nah, di sini analisis dari sisi spasialnya adalah kalau kita lihat dari sisi segmentasi jalannya ini ya Bapak dan Ibu, ada yang berwarna hijau, kuning, merah. Ini maksudnya apa?
Jadi ketika warnanya merah, berarti di sini memberikan arti bahwa si fleet ini dia paling boros ketika melewati segmen jalan tersebut. Nah, ini baru kita identifikasi lebih lanjut dari sisi spasialnya. Apakah memang di area jalan tersebut slope-nya terlalu tajam gitu ya, jadi sehingga ya otomatis fuelnya jadi boros gitu kan, analisis lanjutannya. Ataupun dari sisi ternyata ada lubang nih, dia harus pelan-pelan, lambat, atau bahkan harus mengitari dulu gitu ya. Ini juga bisa jadi salah satu concern. Nah, itulah hasil analisis dari GIS-nya. Bisa kita interpolasikan dengan hasil analisis dari data sensornya. Nah, selain dari fuel management tadi berbicara tentang blasting juga, dari Halo Robotics bisa melakukan monitoring gitu ya. Nah, kita dari GIS bisa saling melengkapi gitu ya dari data drone tadi yang sudah di-capture. Ini salah satu contohnya adalah salah satu kita menyebutnya custom solution gitu ya. Di sini dari based on 3 parameter, tentunya 3 parameter perhitungan. Jadi di sini dari data ini kita bisa mengetahui area mana saja yang memang berdampak besar dari kegiatan blasting tersebut. Di sini based on kuat getaran ya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari simbologinya ada yang warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, jadi kalau yang warnanya merah ini nanti ketika kita lakukan kalkulasi, dia ini yang faktornya adalah faktor getaran yang paling besar. Nah, di sini adalah concernnya dari salah satu perusahaan tambang ini ingin meminimalisir dampak dari kegiatan blasting yang ada di area sekitarnya. Tentunya kan kalau misalkan kita blasting terus dampaknya juga ke masyarakat sekitar, tentu kita harus ganti rugi gitu ya istilahnya. Nah, di sini manfaat dari blasting analisis atau pre-blasting analisis gitu. Dan berikutnya tadi berbicara tentang pasca blastingnya. Tentunya kan pasca blasting tadi mungkin dari Halo Robotics bisa menghitung volumenya berapa, dan di GIS juga bisa gitu ya. Dan di sini enhancement-nya adalah dari capturean data Halo Robotics tadi misalkan dari data drone-nya, kita enhance untuk mengetahui rock fragmentation-nya ataupun ukuran dari batuan blastingan tersebut. Apakah memang sudah oke, ataupun dari ukuran fragmentasinya masih terlalu besar gitu ya, ternyata harus diledakin lagi, dan ini menjadi indikator bahwa blastingnya tidak berhasil atau jelek lah ya, powder factor dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa jadi bahan pertimbangan untuk analisis berikutnya untuk kegiatan blasting. Nah, untuk hidrologi tambang di sini ada analisis, berbagai macam analisis sebetulnya yang kita cover ya, untuk catchment area, untuk flow direction-nya bagaimana, bahkan untuk potensial settling pond atau istilahnya tailings dam-nya lah ya. Ini bisa kita prediksi juga dengan menggunakan GIS gitu ya. Kira-kira ada di area sebelah mana untuk yang paling baik seperti itu. Dan juga untuk pengembangannya tadi menyambung dari materi dari paparan Ibu Lucy, di sini kita bisa memanfaatkan fitur baru yang ada di ArcGIS Pro 3.3. Jadi di sini kita memanfaatkan fitur untuk flood simulation. Jadi di sini kapabilitas ArcGIS bukan hanya sebagai analisis tools tadi ya terkait kegiatan operasional tambang saja, tapi kita juga bisa menganalisis berbagai macam hazard atau ancaman bencana yang bisa terjadi di pertambangan. Di sini contohnya adalah untuk banjir, kita bisa men-set sedemikian rupa untuk curah hujannya, durasinya, dan juga based on data surveys yang kita punya tadi ya. Jadi dari data surveys yang sudah di-capture tadi dengan menggunakan drone dari Halo Robotics misalkan, di sini kita simulasikan dan juga kita bisa define ya untuk misalkan ada area kanalnya atau water source-nya, misalkan kita ingin mensimulasikan bahwa seolah-olah ada bendungan pecah gitu ya. Ini kita bisa taruh water source-nya di mana, atau bahkan barrier-nya, ada penghalangnya gitu ya, atau ada si bendungannya itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa mendapatkan informasi kecepatan airnya ada berapa, dan juga informasi detail lainnya dalam bentuk data raster. Ini bisa kita ekspor. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan safety. Tadi mungkin di beberapa slide sebelumnya ada yang saya bahas terkait dengan hazard, yaitu salah satunya flood atau untuk landslide simulation ya, itu juga bisa. Nah, di sini dengan adanya kapabilitas AR dari Esri Indonesia, jadi sebetulnya ini adalah aplikasi yang masih terus dikembangkan oleh tim Esri Indonesia untuk lebih menggambarkan situasional di lapangan gitu ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, khususnya tim manajemen atau BOD gitu ya, ini kan akan sangat sulit ketika memang ingin tahu kondisi lapangan, tapi ingin tahunya dari kantor aja gitu ya, cukup dari kantor. Ya udah, dengan memanfaatkan AR ini dari data spasial tersebut bisa kita visualisasikan dengan bentuk 3D-nya, 3D interaktif seperti ini.